Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Subaika, saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip analisis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Ini adalah langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, apa sih analisa kebutuhan itu? Analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan oleh klien ataupun oleh pengguna. Selanjutnya, analisa kebutuhan terdiri dari 5 langkah pokok. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua adalah evaluasi dan sintesis, yang ketiga pemodelan, yang keempat spesifikasi, dan yang terakhir yaitu review. Tujuan analisis kebutuhan. Yang pertama menurut Liu and Yen pada tahun 1996 adalah mengelola hasil elistasi kebutuhan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua adalah menurut Wiggers pada tahun 2003, yaitu mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi, dan pengujian. Yang terakhir adalah membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Selanjutnya ada tahap analisis kebutuhan. Tahapan pengumpulan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini, dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan, performansi atau unjuk kerja, sistem perangkat lunak, penjadwalan proyek, identifikasi sumber daya, manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah taksiran biaya pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada tahap analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu domain understanding, atau kita memahami tentang domain. Yang kedua adalah requirements collection, yaitu pengumpulan persyaratan. Yang ketiga ada classification atau klasifikasi. Yang keempat ada conflict resolution atau pemecahan konflik. Yang kelima adalah prioritization atau penentuan prioritas. Dan yang terakhir kita menentukan recruitment checking atau memeriksa persyaratan. Selanjutnya yang kedua ada teknik komunikasi. Menurut Gauss dan Weinberg menyarankan agar analisis memulainya dengan pengajuan pertanyaan bebas konteks, di mana pertanyaan tersebut berfokus pada pelanggan, tujuan keseluruhan, dan keuntungan. Contoh, siapa di balik permintaan untuk pekerjaan ini? Apa keuntungan ekonomi dari pemecahan yang berhasil? Selanjutnya, rangkaian pertanyaan berikutnya memungkinkan analisis mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah dan pelanggan untuk menyatakan persepsinya terhadap suatu pemecahan. Yang selanjutnya adalah masalah apakah yang akan diselesaikan oleh pemecahan ini. Dapatkah Anda memperlihatkan kepada saya atau menjelaskan lingkungan di mana pemecahan tersebut akan digunakan? Yang ketiga ada prinsip-prinsip analisis. Masing-masing metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional. Berikut yaitu serangkaian prinsip operasional. Pertama, domain informasi dari suatu masalah harus dipresentasikan dan dipahami. Yang kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak sebagai suatu urutan kejadian eksternal harus diwakilkan. Yang keempat, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan. Dan yang terakhir, proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi.
Selanjutnya, prinsip analisis operasional mengharuskan kita membangun model fungsi dan tingkah laku. Itu model fungsional, perangkat lunak mentransformasi informasi, dan untuk melakukannya, perangkat lunak harus melakukan paling tidak 3 fungsi genetik, input, pemrosesan, dan output. Selanjutnya, prototyping perangkat lunak, salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final, artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya juga lebih rendah. Selanjutnya ada spesifikasi software. Yang pertama yaitu memisahkan kemampuan dari implementasi. Yang kedua, mengembangkan suatu model menyangkut perilaku yang diinginkan dari suatu sistem. Yang ketiga, menetapkan konteks di mana software beroperasi. Yang keempat, menggambarkan lingkungan di mana sistem beroperasi. Yang kelima, menciptakan suatu model teori dibanding suatu implementasi atau desain model. Dan yang terakhir yaitu spesifikasi adalah suatu model abstrak dari suatu sistem real. Thank you. Any question? Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.